Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1796 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu adalah pelita bagi setiap jalan kami. Tanpa firman-Mu, kami berjalan dalam kegelapan dan tersesat. Kami butuh firman agar dapat menuntun kami berjalan terus dalam terang kebenaran Tuhan. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa, amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Ulangan pasalnya pertama, ayat 1 sampai ayat 8. Di bawah perikop, Musa meriwayatkan pengalaman di Gunung Horeb. Demikian firman Tuhan. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun, di Araba Yordan, di tentangan Suf, antara Paran dengan Tofel, Laban, Haserot, dan di Sahab. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea, melalui jalan pegunungan Seir. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40, berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Setelah ia memukul kala Sihon, raja orang Amori, yang diam di Hesibon, dan Og, raja negeri Basan, yang diam di Asitarot, dekat Edrei. Di seberang sungai Yordan, di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini, katanya. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb, demikian. Telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb, dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita sudah masuk kitab Ulangan. Haleluya. Mari kita lihat latar belakang kitab Ulangan. Kitab Ulangan ini berisi amanat perpisahan Musa yang dalamnya ia mengulas kembali dan memperbaharui perjanjian Allah dengan Israel demi angkatan Israel yang baru. Mereka kini sudah mencapai akhir dari pengembaraan di padang gurun dan siap masuk ke Kanaan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar dari bangsa Israel sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini juga kita bisa belajar bagaimana kita masuk dalam satu pekerjaan, satu usaha, satu pelayanan yang baru, ke tempat yang baru. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Yang pertama, saudara, yang harus kita lakukan ketika kita masuk ke tempat yang baru,
dengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara perhatikan ayat 3 dan ayat 6 di sana. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40, berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Perhatikan juga ayat 6. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb, demikian telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Maju mundur atau ke kiri ke kanannya bangsa Israel dalam perjalanan menuju Kanaan itu tergantung pada firman Tuhan. Sudah perhatikan, mereka cukup lama tinggal di gunung Horeb itu. Kenapa mereka tinggal lama di sana? Karena belum ada perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan maju mundurnya bangsa Israel itu tergantung pada firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan saat ini kita melihat bahwa Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk maju. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melakukan segala sesuatu, sebelum kita masuk ke daerah di mana menjadi tujuan, baik itu pelayanan, usaha, kita bekerja, saudara harus mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Amin. Apakah tempat itu benar-benar memang Tuhan perintahkan dan Tuhan mau, Tuhan kehendaki kita ada di sana, ataukah itu hanya keinginan kita semata? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, betul memang di Kanaan itu beberapa hari kemarin saya katakan bukan tanah kosong, bukan tanah yang tanpa penduduk. Di sana betul ada orang-orang yang tinggal di sana, suku-suku di sana yang tinggal, saudara. Dan mereka, bangsa Israel ini membagi, saudara, menurut suku-suku mereka, daerah-daerah di Kanaan itu. Dan mereka harus berjuang. Mereka harus berperang dengan orang yang tinggal di tanah yang Tuhan sudah janjikan kepada leluhur mereka. Mereka harus berperang. Artinya mereka harus berjuang. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pesimis dengan keadaan apa yang saudara lihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, maka hal-hal yang saudara lihat itu, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu akan dipatahkan Tuhan kalau saudara melangkah dengan firman Tuhan. Sesuai nggak dengan firman Tuhan? Kalau saudara memang betul-betul mendapatkan firman Tuhan dan saudara ada di tempat itu, maka saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan nyatakan kepada saudara segala kekayaan yang ada di situ saudara akan miliki. Tuhan akan memberikan kepada saudara. Karena apa, saudara? Saudara mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mendengarkan firman Tuhan itu adalah prioritas pertama yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Tapi sayang, saudara, sudah perhatikan di gereja, pemberitaan firman Tuhan diberitakan justru ada jemaat yang tidur, saudara. Mereka nggak menghormati, menghargai firman yang berbicara kepada mereka. Saudara, bagaimana kita mau mendapat satu peneguhan firman kalau kita di saat firman Tuhan disampaikan kita tidur, kita tidak dengar? Saudara akan salah melangkah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau dengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan itulah yang akan menuntun kita. Jalan mana yang harus kita ambil, jalan mana yang harus kita pilih, yang harus kita tempuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hargai, hormati di saat firman Tuhan disampaikan. Kita mau dengarkan dengan cermat, dengan baik, agar kita tidak salah dalam melangkah. Haleluya. Jadi yang pertama, kalau saudara mau masuk ke daerah yang baru, mengembangkan bisnis atau pelayanan saudara, saudara harus lakukan ini. Dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, jangan takut. Maju,
berangkat. Saudara lihat ayat 7a. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba, Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkan perintah Tuhan ini. Tuhan suruh maju. Amin. Saudara jangan takut dengan orang yang ada di Kanaan itu, atau saudara melihat mungkin itu tantangan, tekanan, persoalan, pergumulan. Waduh, di sana saya belum tahu daerahnya seperti apa, budayanya, orangnya seperti apa. Saudara sudah pesimis duluan. Padahal Tuhan suruh maju. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita pegang firman Tuhan, kita harus melakukannya. Jangan takut. Jangan melihat, saudara, musuh-musuh yang banyak di depan saudara. Sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Kalau kita percaya, saudara, yang menyertai kita adalah Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan akan berperang ganti kita. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah berjalan sesuai dengan firman Tuhan, saudara, jangan takut, jangan khawatir akan hidupmu. Tuhan yang jamin orang-orang yang berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan yang menjamin hidup mereka. Tuhan yang akan menyediakan segala keperluan, kebutuhan mereka dengan cara Tuhan yang heran dan ajaib. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Mungkin saudara hanya sendiri. Saudara mungkin berkata, waduh Pak Pendeta, saingan saya ini banyak sekali dan hanya saya yang orang Kristen, orang percaya Pak Pendeta. Dan di dalam persaingan itu mereka nyata-nyata menggunakan kuasa-kuasa kegelapan. Mereka pakai magic-magic dan lain sebagainya. Saudara jangan takut. Sebab saudara berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada saudara. Saya mau katakan jangan takut, maju saja. Maka saudara akan lihat Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan bagi setiap orang yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka akan Tuhan buat lebih dari pemenang. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Lihat, yang menyertai kita lebih banyak daripada musuh-musuh yang ada di depan kita. Haleluya. Yang ketiga saudara, yang harus kita lakukan ketika kita masuk di tempat yang baru, di tempat pelayanan yang baru, di tempat usaha kita yang baru saudara. Yang ketiga, percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Makanya saudara di ayat 8 di sana, ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, masukilah dan dudukilah negeri itu, sebab Tuhan menyertai kita. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pegang firman Tuhan ini. Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita saudara, maka kita akan Tuhan antar sampai ke podium kemenangan. Haleluya. Jangan takut dengan apa yang saudara lihat, apa yang saudara khawatirkan. Jangan, sebab Tuhan menyertai kita. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar apa yang harus kita lakukan ketika kita masuk ke satu tempat. Mungkin itu saudara mau merintis satu pelayanan, dan saudara melihat di sana rupanya belum ada orang percaya di sana, dan saudara mau masuk ke daerah itu. Atau saudara yang sedang mengembangkan bisnis, sementara saudara masih belum tahu tentang keadaan tempat itu. Dengarkan firman Tuhan ini. Yang harus saudara lakukan pertama kali, dengarkan firman Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dengar-dengaran pada firman Tuhan, maka Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan membawa saudara jadi terang Tuhan di sana. Tuhan akan mengantar saudara kepada kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Dan yang kedua, jangan takut, jangan pesimis. Kata firman Tuhan ini katakan, majulah, berangkatlah. Jangan tunda-tunda, maju. Amin. Berangkat. Jangan mau lihat, oh saya minta tanda dulu, bintang jatuh dan sebagainya, atau saya mau minta gerhana matahari. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini sudah jelas. Berangkat, maju, jangan takut. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa supaya Tuhan memberikan saudara keberanian sama seperti Daud ketika dia berhadapan dengan Goliat. Keberaniannya luar biasa. Dia gak mengenal rasa takut. Ya, mentalnya dia luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut, maju, berangkatlah ke tempat yang baru itu. Yang ketiga, saudara, masukilah dan dudukilah negeri itu. Sebab apa? Tuhan sudah menyerahkan negeri itu kepadamu. Percayalah bahwa Tuhan menyertai kita orang-orang percaya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati masa muda mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa, mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah. Mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini, mereka dipulihkan, disembuhkan oleh darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan imannya. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan Yesus menyertai hidup mereka selalu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan terus mencurahkan berkat Tuhan kepada semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan Yesus. Katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081337491360. Saya bersama hamba Tuhan akan berdoa buat saudara. Karena kami percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanggal 20 Juni bulan depan, audio renungan pagi ini tepat berusia 5 tahun. Haleluya. Dan kita akan buat KKR tanggal 29 Juni. Nanti saudara yang mau ikut dalam ibadah KKR, harap mendaftarkan diri saudara untuk ikut dalam ibadah KKR tersebut. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya minta perhatian Bapak Ibu Saudara. Gereja yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan saat ini sedang mencari dana untuk membeli tanah dan membangun rumah Tuhan. Kami melangkah dengan iman. Kami percaya Tuhan akan menyediakan semuanya bagi kami. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menabur, silakan menabur ke nomor rekening Bank BCA di nomor rekening 6485464577 atas nama Yance Fritz Lolong dan Joni. Bapak Ibu Saudara yang digerakkan Tuhan untuk menabur,
Harap menyertakan tanda bukti transfer ke WA saya di nomor 081337 491360 untuk saya laporkan kepada panitia. Bapak Ibu Saudara yang sudah menabur, Tuhan Yesus memberkati saudara dengan luar biasa. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.